Tampang 3 pelaku pembunuh pria yang ditemukan setengah tanpa busana di Bogor. Tiga pelaku pembunuhan pria di Bojonggede Bogor telah diamankan oleh pihak kepolisian. Ketiganya pun telah ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatannya menghilangkan nyawa seseorang. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka Utama mengatakan, ketiganya diamankan di wilayah Kabupaten Bogor setelah sempat melarikan diri. Kurang dari 1x 24 jam setelah kejadian di tempat persembunyiannya di Caringin Maseng, Kabupaten Bogor, ujarnya, Rabu, 5 November 2025. Setelah diamankan, ketiga pelaku kemudian dibawa ke Polsek Bojonggede untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di balik jeruji besi karena telah menghabisi nyawa orang lain. Ketiganya pun dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dan pencurian dengan ancaman pidana puluhan tahun penjara. Pasal yang dipersangkakan pasal 338 subsidiar 170 dengan ancaman 15 tahun penjara, kemudian pasal 365 ayat 3 yaitu pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya korban dengan ancaman hukuman yang sama juga, katanya. Sebelumnya diberitakan, seorang pria ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di wilayah Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Korban yang diketahui berinisial An ditemukan tak bernyawa dengan kondisi berlumuran darah dan setengah telanjang di dalam kontrakan. An dikeroyok oleh 3 orang pelaku berinisial MFR, MEO, dan AS pada Senin, 3 November 2025, dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Ketiga pelaku kini telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Metro Depok karena Bojonggede masuk dalam wilayah hukumnya. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka Utama mengungkapkan, korban dianiaya secara sadis di dalam kontrakan tersebut. Ketiga tersangka ini melakukan penganiayaan, melakukan pemukulan dan juga menggunakan benda-benda, senjata tajam dan pecahan vas yang ada di TKP. Salah satu tersangka menjerat leher korban dengan kawat benderat, ujarnya, Rabu, 5 November 2025. Akibat kejadian tersebut, korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara dan berdasarkan hasil visum sementara, luka yang menyebabkan kematian korban yaitu di bagian leher, kepala, dan dada. Adapun motif di balik pembunuhan ini yaitu pelaku ingin menguasai harta benda milik korban yang baru berkenalan di media sosial. Baru kali itu mereka bertemu, namun di chat ataupun di grup Facebook memang sudah sehari sebelumnya. Ajakan nongkrongnya itu yang menjadi bahan penyidikan kami, intinya mengajak korban untuk nongkrong, katanya. Persoalan mulai terjadi saat salah satu tersangka berinisial MEO meminjam uang kepada korban senilai 4 juta rupiah ketika nongkrong bareng. Akan tetapi korban menolak untuk meminjamkan uang yang membuat tersangka merasa tersinggung dan terjadi percekcokan. Meminjam uang kepada korban dengan alasan untuk biaya persalinan pacarnya, katanya.